sebelum mata kuliah ini dilanjutkan, kita berdoa dulu untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, saya presentasi terlebih dahulu. Ayo Kurnia Utami, Pindah Puji Puspa Anggraini, Wita Octavia Utami. Oh ya, ya. Nah, baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang auditing. Nah, kita akan belajar tentang auditing. Nah, di dalam kita belajar auditing ini, yang pertama kita akan membahas tentang definisi auditing. Setelah kita membahas definisi auditing, maka kita akan membahas jenis audit dan tipe auditor. Lalu belajar tentang perbedaan antara akuntansi dan auditing. Nah, setelah itu kita belajar tentang mengapa audit diperlukan. Dan audit itu kan dilakukan oleh akuntan publik, maka harus diketahui juga syarat sertifikasi akuntan publik atau auditor. Setelah kita memahami itu, kita harus memahami juga tentang apa? Tentang standar umum, standar umum auditing. Standar umum auditing. Nah, auditor itu dalam menjalankan tugasnya juga pasti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang batasan auditor. Nah, nanti setelah audit bekerja itu akan menghasilkan yang namanya opini auditor. Nah, itu ada 5 opini auditor. 5 opini auditor. Nah, sepertinya ini adalah gambaran besar dari apa yang akan kita diskusikan selama satu pertemuan ini. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, saya ingin mengetahui bagaimana pengetahuan kalian tentang auditing. Audit itu apa, Mbak? Pindah. Jadi, audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten, independen, dan biasanya itu dilakukan oleh akuntan publik. Ya, betul sekali. Tom, beri tepuk tangan. Nah, jadi auditing itu adalah sebuah kegiatan untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh akuntan, seperti itu. Nah, itu biasanya dilakukan oleh auditor yang itu merupakan akuntan publik yang sudah tersertifikasi, seperti itu. Nah, dalam proses auditing itu berkaitan erat dengan akuntansi. Ya, kaitannya seperti ini. Ini akuntansi dan ini auditing. Sebelumnya saya mau tanya, apakah perbedaan antara akuntansi dengan auditing? Ada yang bisa menjawab? Silakan Ibu Sari. Saya Pak. Ya, silakan Mbak Ayu. Jadi auditing itu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti, sedangkan akuntansi itu proses pencatatan, pengelompokan, dan pengintisaran. Jadi akuntansi itu menyajikan informasi kuantitatif untuk pengambilan keputusan, sedangkan di auditing itu laporan akuntansi yang sudah dihasilkan itu akan dikumpulkan dan dievaluasi serta diperiksa lagi. Baik, top, tepuk tangan untuk Mbak Ayu. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan membahas lebih lanjut tentang perbedaan antara akuntansi dan auditing, dan itu sangat berkaitan. Nah, akuntansi itu adalah sebuah proses yang mana menghasilkan sebuah output yang dinamakan sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan ada beberapa macam. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, dan ada laporan harus serta ada catatan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang
diperiksa apakah di situ ada terjadinya fraud atau kecurangan di dalam itu, atau ada yang namanya window dressing. Nah, window dressing itu semacam mempercantik laporan keuangan supaya investor itu tertarik untuk berinvestasi, tapi ini adalah cara yang salah seperti itu. Maka kewajiban auditor itu adalah mengevaluasi dari laporan keuangan itu apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, lalu apakah terjadi fraud atau window dressing atau kecurangan-kecurangan lain. Kalau kita belajar tentang definisi audit, kemudian perbedaan akuntansi dan auditing, saya ingin memberi tugas kepada kalian. Nanti masing-masing harus mempresentasikan materi. Yang pertama nanti Mbak Ayu Kurnia nanti membahas tentang jenis audit dan tipe auditor. Kemudian Mbak Indah nanti akan membahas mengapa audit diperlukan dan juga nanti syarat sertifikasi auditor itu seperti apa. Lalu yang terakhir Mbak Wita nanti menjelaskan tentang standar umum auditing. Yang pertama silakan kepada Mbak Ayu untuk menyampaikan tentang jenis auditor dan tipe audit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kurnia Utami. Saya di sini akan presentasikan tentang jenis auditor dan tipe audit. Berikut adalah penjelasannya. Halo, hari ini kita akan membahas tentang tipe audit dan jenis auditor. Tipe audit. Tipe audit dibagi menjadi 3, yaitu audit laporan keuangan, audit operasional, audit ketaatan. 1. Audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Audit operasional. Audit operasional bertujuan untuk menelaah prosedur dan operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. 3. Audit ketaatan. Audit ketaatan bertujuan untuk mempertimbangkan apakah auditor telah mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas. Jenis auditor. 1. Akuntan publik terdaftar. 2. Auditor pemerintah. 3. Auditor pajak. 4. Auditor intern. 1. Akuntan publik terdaftar merupakan auditor yang mempunyai tanggung jawab atas kinerja audit laporan keuangan bagi semua perusahaan publik, perusahaan besar, perusahaan kecil, dan perusahaan nirlaba. 2. Auditor pemerintah merupakan auditor yang mempunyai tanggung jawab mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari program atau proyek pemerintah. Contoh, BPK, BPKB, dan Itjen. 3. Auditor pajak merupakan auditor yang bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan atas tercapainya penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Contoh KPP dan Karikpa dari DJP. 4. Auditor internal merupakan auditor yang bekerja di suatu perusahaan untuk melaksanakan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Contoh unit SPI. Demikian penjelasan mengenai tipe audit dan jenis auditor. Thank you. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang submateri auditing. Yang pertama, mengapa audit dibutuhkan, dan yang kedua adalah syarat akuntan publik terdaftar. Mengapa audit dibutuhkan? Audit dibutuhkan untuk mengurangi risiko informasi antara pembuat laporan atau manajemen dengan pengguna laporan atau user.
Lalu, penyebab risiko informasi ada 4. Yang pertama, hubungan yang tidak dekat antara pemberi dan penerima informasi. Yang kedua, sikap memihak dan motif lain yang melatar belakangi pemberian informasi. Yang ketiga, data yang berlebihan. Dan yang keempat, transaksi pertukaran yang kompleks. Nah, untuk menanggulangi risiko informasi tersebut, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, verifikasi informasi oleh pengguna. Kedua, risiko ditanggung bersama antara pengguna dan pembuat. Dan yang ketiga, audit atas laporan keuangan. Lalu, materi berikutnya yaitu syarat akuntan publik terdaftar. Yang pertama, persyaratan pendidikan, yaitu sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari universitas negeri yang telah mendapat persetujuan dari panitia ahli persamaan ijazah akuntan. Yang kedua, ujian negara akuntansi untuk sarjana swasta atau negeri yang belum diakui. Yang ketiga, ujian sertifikasi akuntan publik. Dan yang terakhir, pernyataan pengalaman kerja pada KAP atau BPKP minimal 3 tahun. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pada utamanya akan menjelaskan tentang standar umum auditing dan syarat auditor dan juga opini auditor. Standar umum auditing. Standar umum auditing terdiri dari yang pertama, standar umum, lalu yang kedua standar pekerjaan lapangan, dan yang ketiga standar pelaporan. Lalu berikut ini penjelasan dari poin-poin standar umum auditing. Yang pertama, standar umum auditing, yaitu yang pertama keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Lalu yang kedua, independensi dalam sikap mental. Dan yang ketiga, kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Lalu yang kedua, itu ada standar pekerjaan lapangan. Di sini terdiri dari perencanaan dan supervisi audit. Lalu yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal. Lalu yang ketiga, bukti audit yang cukup dan kompeten. Lalu yang poin ketiga ada standar pelaporan, yaitu yang pertama, pernyataan apakah laporan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lalu yang kedua, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Batasan auditor yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu proses audit biasanya terbentur dengan biaya, waktu, dan membutuhkan sebuah pemeriksaan yang mana mendukung pengungkapan laporan keuangan. Lalu yang kedua, beberapa bukti yang mendukung laporan keuangan itu harus didapatkan dari perwakilan manajemen meskipun auditor dapat memperoleh bukti yang menguatkan atau bahkan tidak menguatkan. 5. Opini auditor menurut SPAP. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian itu terdiri dari yang pertama, laporan keuangan yang lengkap. Yang kedua, 3 standar umum telah dipenuhi. Lalu yang ketiga, bukti yang cukup telah diakumulasi. Dan yang keempat, laporan keuangan sesuai alasan opini wajar tanpa pengecualian penjelas. Itu yang pertama ada kurang konsisten dalam menerapkan GAAP. Lalu yang kedua, keraguan besar akan konsep going concern. Lalu yang ketiga, auditor ingin menekankan suatu hal. Dan ini pada poin yang ketiga ada pendapat wajar dengan pengecualian, yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang materi atau material, lalu posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu itu harus sesuai dengan prinsip akuntansi. Pendapat tidak wajar, yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu. Pernyataan tidak memberikan opini,
yaitu menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangannya. Dari penjelasan apa yang telah saya sampaikan maupun teman-teman sampaikan tadi sudah bagus sekali, dan semoga itu bisa memperkaya wawasan kita tentang dunia audit, dan juga semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan perlu kita kenali bahwasanya auditing itu memang sangat penting sekali untuk istilahnya untuk memeriksa apakah laporan keuangan telah dilaporkan secara benar atau belum. Seperti itu, perlu adanya cek dan dicek itu terhadap laporan keuangan yang telah dihasilkan dari proses akuntansi. Baik teman-teman, mungkin sekian aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa